Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Medika Seramo Barat Malabo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya bergabung menjadi dosen tetap pada program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Medika Seramo Barat sejak semester ganjil tahun akademik 2018-2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah asuhan kehamilan. Mata kuliah asuhan kehamilan ini merupakan salah satu mata kuliah inti kebidanan yang dipelajari di semester genap, yaitu semester 2 Prodi Diploma 3 Kebidanan Stikes Medika Seramo Barat dengan bobot SKS 5 SKS yang terdiri atas 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dengan bobot SKS demikian, mata kuliah ini diampuh oleh 2 orang dosen, saya dan 1 orang dosen lainnya sebagai pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal yang service excellent didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang 1. Konsep dasar asuhan kehamilan, 2. Anatomi fisiologi organ reproduksi wanita dan proses konsepsi, 3. Pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, 4. Adaptasi fisiologi dan psikologis dalam kehamilan, 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, 6. Kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, 7. Gangguan ringan pada kehamilan dan cara mengatasinya, 8. Deteksi dini komplikasi dan penyulit yang terjadi pada masa kehamilan, 9. Memberikan asuhan kehamilan pada kunjungan awal dan kunjungan ulang, 10. Pendokumentasian asuhan kehamilan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kehamilan, 2. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi organ reproduksi wanita dan proses konsepsi. 3. Mahasiswa mampu mengetahui proses adaptasi, fisiologi dan psikologi dalam kehamilan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. 5. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. 7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi gangguan ringan pada kehamilan. 8. Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini terhadap penyulit dan komplikasi pada masa kehamilan. 9. Mahasiswa mampu memberikan asuhan kehamilan pada kunjungan awal dan kunjungan ulang. 10. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan menggunakan DIA. Pertama, delivery. Bagaimana cara saya dalam menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa baik secara tatap muka maupun praktek laboratorium. 1. Jika perkuliahan tatap muka di dalam kelas, saya biasanya menggunakan metode contextual learning, comparative learning, small group discussion. 2. Jika praktek di laboratorium, saya biasanya menggunakan metode simulasi, problem-based learning. Kedua, interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Biasanya dalam tatap muka di kelas maupun di laboratorium, saya melibatkan mahasiswa untuk
mengungkapkan pendapatnya tentang masalah-masalah kebidanan serta mengajak mahasiswa untuk aktif bertanya. Ketiga, asesmen, yaitu bagaimana cara saya dengan menilai mahasiswanya. Di awal perkuliahan, biasanya saya membuat kontrak perkuliahan yang disepakati bersama agar mahasiswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Penilaian yang saya ambil dari mahasiswa adalah kehadiran mahasiswa, partisipasi mahasiswa, tugas UTS dan UAS. Berikut ini adalah salah satu video proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita masuk dengan materi gawat darurat pada kehamilan muda. Nah, masalah kesehatan nasional itu yang paling tinggi yaitu angka kematian ibu. Dan kemudian angka kematian neonatal. Terus angka kesakitan ibu dan neonatal. Ada yang tahu berapa angka kematian ibu sekarang? Ada yang tahu berapa Aki? 500.000 pelajaran ibu. Jadi 305 per 100.000 ya. Oke. Nah, yang pertama kasus gawat darurat obstetrik ya. Nah, kehamilan lebih kecil dari 20 minggu akan terjadi apa aja? Kemudian kehamilan ektopik terganggu ya. Oke. Nah, kemudian hipertensi, kemudian pola. Nah, jadi ketika kehamilan lebih besar dari 20 minggu, maka akan terjadi yang namanya plasenta previa, dan dissolution plasenta dan ruptur previa. Nah, kemudian persalinan plasenta previa, kemudian perlukaan dalam lahir sisa plasenta yang terjadi pada persalinan. Nah, sedangkan yang pas atau yang uteri, kemudian perlukaan dalam lahir dan sisa plasenta. Nah, lanjut abortus ya. Berarti abortus terjadi pada kehamilan lebih kecil dari 20 minggu. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran ya. Apa yang dikeluarkan? Hasil konsepsi. Yang terdiri dari hasil konsepsi adalah apa aja? Yang tahu? Janin. Oke, janin. Lagi? Air ketuban. Lagi? Nah, kemudian femur atau abdominal veins atau pergerakan sepinggan dan dari adnexal ya. Nah, kemudian pemeriksaan ginekologi ya. Dilatasi os cervix, namun belum ada jaringan yang keluar. Nah, jadi di insipient tadi belum ada di hasil konsepsi ataupun jaringan yang keluar ya, meskipun ostium itu sudah terbuka gitu ya. Nah, kemudian pecahnya selaput ketuban disertai mengalirnya air ketuban. Ketika selaput ketuban itu sudah pecah, maka cairan amnion itu akan keluar. Nah, selanjutnya manajemennya pecahnya selaput ketuban yang terjadi pada pagi pertama kehamilan, kemungkinan untuk penyelamatan kehamilan menjadi sangat kecil. Nah, sehingga kehamilan harus diterminasi dengan cara diinduksi dengan pemberian oksitoksin. Nah, jadi karena jaringannya itu belum keluar, sehingga kita harus mengeluarkan jaringan tersebut. Kenapa? Karena di insipiensi itu tidak bisa dipertahankan lagi kehamilannya. Ya, paham? Oke. Nah, jadi harus diberikan oksitoksin. Kenapa? Karena oksitoksin tadi, karena kontraksi uterus tadi belum maksimal. Beda dia dengan persalinan, ya. Karena oksitoksin itu memang dalam tubuh kita itu sudah ada, ya. Namun ketika dia tidak ada kontraksi, maka harus kita berikan dari luar. Oke. Oksitoksin itu disuntikkan 10 unit ya, 10 IU dalam 500 cc dextrose ya. Dextrose 5%, dimulai 8 tetes per menit. Nah, jadi setiap 1 menit itu ada 8 tetes ya cairan infusnya ya. Kenapa? Karena oksitoksin tadi dimasukkan ke dalam cairan infus gitu ya. Nah, dan
ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi aspek pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Medika Seramang Barat. Pesan saya, terus bergerak maju, selalu berinovasi, dan jangan lupa tetap selalu jadi orang baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.